Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, masih bersama saya di Prima Mandiri Channel. Kali ini saya ingin berbagi cerita dan pengalaman bagaimana cara mengatasi komputer, laptop, atau PC yang mengalami error seperti mati total. Artinya ketika kita menekan tombol power on pada laptop sama sekali tidak merespon. Laptop tidak bisa power on atau laptop tak bisa start on. Atau pada kasus lain seperti laptop bisa hidup tetapi di layar tak ada tampilan, dan kasus-kasus lainnya. Namun pada video kali ini saya ingin berbagi cerita dan pengalaman mengatasi komputer dalam kategori kasus cukup berat. Oke, bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama. Baik, jadi kisahnya adalah sekitar 1-2 minggu terakhir saya mengalami 2 kasus kerusakan komputer, 1 laptop dan 1 PC. Jadi ada kasus 1 dan kasus 2. Kasus 1 adalah kasus kerusakan komputer pada PC, dan kasus kedua adalah kasus kerusakan pada laptop. Kasus pertama adalah di mana komputer PC dalam kondisi setelah saya tes menghidupkan komputer, dalam kondisi komputer bisa melakukan power on, bisa start on, bisa hidup, namun tak ada tampilan pada layar monitor. Dan pada kasus kedua di mana setelah saya lakukan tes menghidupkan laptop, kondisi laptop adalah ketika dalam kondisi baterai terpasang dan charger terpasang. Ketika saya memasang charger, menghubungkan charger ke laptop langsung merespon, di mana lampu indikator power dan lampu indikator pada tombol power hidup keduanya. Kemudian ketika saya tekan sekali lagi tombol power, kedua lampu indikator power charging dan lampu indikator pada tombol power hidup berkedip. Oke, demikian indikasi-indikasi kerusakan pada 2 kasus pada video kali ini. Baik, saya akan bahas dulu untuk kasus pertama, yaitu kasus kerusakan komputer PC. Sebagaimana yang baru saja saya sampaikan tadi, bahwa setelah saya melakukan tes hidup dan hasilnya adalah komputer bisa hidup namun tak ada tampilan pada layar komputer, dan kemudian saya mengambil tindakan membongkar casing dari PC, dan ternyata saya dapatkan beberapa kondisi komponen yang terdapat pada komputer PC, seperti tampak pada beberapa tayangan gambar berikut ini. Pertama, kondisi VGA card atau kartu VGA dalam kondisi sangat kotor sekali, dan
di beberapa titik banyak kerak debu yang betul-betul sudah mengeras. Ini penampakan VGA card bagian bawah. Jadi cukup parah kondisi dari permukaan VGA card ini. Kemudian pada gambar lain ya masih VGA card. Kemudian setelah saya ambil tindakan, kondisi saat ini adalah tampak bersih seperti beli baru, seperti buka bungkus. Ini kondisi VGA card setelah dicuci, tampak atas. Kemudian ini adalah penampakan dari VGA card bagian bawah, juga sudah kelihatan tampak bersih. Namun setelah kita coba cek lebih detail menggunakan kaca pembesar, di beberapa titik ternyata masih terdapat kerak-kerak debu di beberapa komponen-komponen kecil. Kemudian kondisi pada mainboard di beberapa bagian juga seperti dalam tampak pada kotak merah ini, begitu sangat kotor juga. Oke, kemudian kita lanjut lagi gambar berikutnya. Ini adalah penampakan kondisi mainboard setelah diambil tindakan. Mainboard PC tampak atas, tampak sudah bersih dari debu-debu dan kerak-kerak yang menempel. Ini juga bagian bawah sudah tampak bersih. Kemudian setelah dilakukan tindakan pembersihan dan kemudian kita rakit kembali seluruh komponen dari komputer PC, dan alhamdulillah hasilnya setelah dilakukan tes bisa hidup kembali dan tampil normal. Setelah dicek pada bagian lain, ternyata pada bagian chipset ini panasnya sungguh luar biasa, bisa untuk membuat roti bakar atau roti panggang. Supaya suhu chipset yang panas ini bisa lebih dingin, maka perlu kita pasang kipas pendingin, baik berukuran kecil atau berukuran sedang, baik kipas berukuran 8 cm atau kipas berukuran 12 cm. Kemudian untuk kasus kerusakan laptop pada kasus kedua, ditemukan beberapa indikasi awal sebagaimana tampak pada rekaman video singkat ini. Ya, pada video tampak setelah saya melakukan tes awal, indikator power baterai charging dan indikator lampu power hidup langsung ketika charger dicolok ke laptop. Kemudian setelah saya coba menekan tombol power, lampu indikator atas dan bawah berkedip secara bersamaan. Ini untuk kasus kerusakan pada laptop. Oke. Kemudian setelah melihat kondisi awal laptop sebelum diambil tindakan lebih lanjut, ditemukan beberapa hal sebagai berikut. Ketika laptop sudah dibongkar, di antaranya adalah
di mana terdapat tampak kondisi mainboard laptop yang tampak seperti jamuran, atau mungkin ada yang menyebutnya sebagai korosi ya. Ini kondisi seperti ini terjadi setelah 1 minggu terkena tumpahan air. Ini adalah mainboard laptop Acer E1421 tampak bawah. Kemudian masih pada bagian lain dari mainboard juga tampak banyak korosi yang cukup menyebar luas di area mainboard. Kemudian ini kondisi mainboard setelah kita ambil tindakan pencucian. Tampak seperti buka bungkus, seperti beli baru. Oke. Nah, sekarang adalah bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan atau prosedur-prosedur yang harus dilalui untuk mengatasi 2 kasus kerusakan komputer, baik laptop atau PC, sebagaimana yang saya telah jelaskan secara singkat. Berikut langkah-langkah yang harus diambil. Pertama, bongkar seluruh komponen pada laptop. Kali ini saya tidak membahas bagaimana cara membongkar laptop. Kemudian langkah berikutnya, langkah kedua adalah lepas seluruh komponen pada mainboard atau motherboard atau mobo, seperti lepas baterai CMOS, lepas kipas pendingin prosesor atau fan cooler, kemudian lepas prosesor dan letakkan di tempat yang aman. Jangan sampai pin-pin kaki-kaki prosesor ada yang bengkok. Lakukan semua dengan ekstra hati-hati. Kemudian komponen lain seperti memori juga dilepas. Begitu juga jika terdapat WiFi card juga dilepas. Dan lepas juga komponen lainnya, jadi hanya tinggal mainboardnya saja. Kemudian langkah berikutnya adalah siapkan wadah besar di mana cukup untuk merendam seluruh bagian bodi mainboard yang berisi air dan ditabur sabun cuci bubuk seperti Rinso dan lain-lain, dan aduk hingga sabun dan air betul-betul tercampur merata. Kemudian ambil mainboard dan rendam mainboard ke dalam air yang telah bercampur sabun tadi selama kurang lebih 1 malam atau kurang lebih 12 jam. Selama proses perendaman, sesekali posisi mainboard dibalik. Langkah berikutnya adalah siapkan kuas yang cukup besar. Baiknya ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Dengan bulu-bulu kuas yang tidak terlalu lembut dan tidak juga terlalu keras atau kaku. Kemudian langkah berikutnya, setelah melewati proses perendaman selama kurang lebih 1 malam, kemudian angkat mainboard dan sikat secara perlahan dari 2 arah, kanan kiri, setelah itu atas bawah. Intinya adalah bagaimana supaya betul-betul bersih. Boleh disikat dalam posisi mainboard terendam atau tidak terendam. Bagian-bagian berlubang dari komponen mainboard yang sekiranya bisa dijangkau dengan kuas, seperti port USB, port LAN, port HDMI, dan lain-lain juga perlu dibersihkan. Kemudian, jika langkah pada poin 6 di atas sudah dilakukan hingga bersih, sekarang bilas dengan air yang bersih sambil disikat ulang kembali biar lebih bersih. Bisa juga disemprot menggunakan selang air, tapi semprotan air jangan terlalu kuat atau kencang. Khawatir ada komponen-komponen kecil atau komponen-komponen lembut yang terlepas akibat semprotan yang terlalu kuat. Nah, langkah berikutnya adalah
Sekarang waktunya untuk menjemur mainboard yang sudah bersih di bawah terik matahari selama kurang lebih 1 hingga 2 jam. Jemurnya harus dibolak-balik atas dan bawah. Yang penting adalah yakinkan bahwa mainboard betul-betul telah kering sempurna dan tidak meninggalkan titik-titik air pada sela-sela tersembunyi pada mainboard. Boleh juga dicoba menggunakan hair dryer atau pengering rambut jika kalian tak sabar menunggu jika dijemur di terik matahari. Intinya, bagaimana supaya mainboard bisa betul-betul kering sempurna. Setelah betul-betul kering sempurna, sekarang waktunya untuk merakit kembali seluruh komponen komputer, laptop, atau PC. Langkah terakhir adalah melakukan tes atau uji coba menghidupkan komputer, laptop, PC. Sebelumnya, pastikan dan yakinkan bahwa tidak terjadi kesalahan dalam merakit dan pemasangan kembali seluruh komponen. Sebagai catatan tambahan, langkah-langkah di atas perlu kalian coba lakukan sebelum membawanya ke bengkel servis untuk dianalisa lebih lanjut. Untuk melakukan percobaan di atas sangat dibutuhkan nyali dan kehati-hatian tingkat tinggi. Jangan sampai ada komponen kecil atau komponen lembut yang terlepas atau kesalahan lainnya. Misalnya terlalu kuat menarik kuas saat proses menyikat mainboard, sehingga tanpa sengaja kayu atau pegangan dari kuas membentur komponen tertentu dan terlepas. Jika kalian tidak memiliki nyali besar dan tidak siap menerima risiko fatal yang mungkin bisa terjadi, sebaiknya saya sarankan kalian bawa saja langsung ke bengkel servis terpercaya. Baik, demikian kisah cerita dan pengalaman saya mengatasi kerusakan komputer, baik pada laptop atau PC yang mengalami error, baik mati total ataupun kondisi-kondisi berat lainnya. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan insya Allah kita jumpa kembali di episode berikutnya, insya Allah. Salam.